Hiji prompt 2. Tilu. Di depan gereja kecil di pinggiran Jakarta Selatan, pendeta tua itu menggelengkan kepala dengan wajah tegang. Ma, Bu Rina dan Bu Sinta, saya tidak bisa melakukan upacara ini. Ini pernikahan dua pengantin perempuan, dan gereja kami tidak menginginkannya. Rina merasa darahnya membeku, tangannya yang menggenggam erat tangan Sinta kini terasa dingin seperti es. Hanya beberapa menit lalu mereka berdiri di sana dengan gaun sederhana dan setelan jas hitam, berharap bisa menyatukan cinta yang telah mereka rahasiakan selama 3 tahun di tengah gedung pencakar langit ibu kota. Sekarang, pintu kayu gereja itu perlahan tertutup, meninggalkan mereka berdua di bawah sinar matahari siang yang menyengat, dikelilingi tetangga yang mulai berbisik-bisik. Rina menarik napas dalam, mencoba menahan air mata yang menggenang. Kita sudah tahu risikonya, Sin, bisiknya pelan, suaranya hampir hilang di antara deru kendaraan di jalan raya. Sinta hanya mengangguk, wajahnya pucat. Mereka berdua adalah eksekutif di Megabangun, perusahaan properti terbesar di Indonesia. Rina sebagai IC Presiden Marketing, Sinta sebagai manager proyek. Mereka bertemu sebagai saingan sengit 2 tahun lalu saat berebut proyek apartemen mewah di Sudirman. Rina yang ambisius selalu mengalahkan Sinta dalam presentasi, tapi suatu malam di acara perusahaan, obrolan tentang tekanan kerja berubah menjadi pengakuan perasaan yang tak terduga. Sejak itu, mereka menjalani hubungan diam-diam, bertemu di apartemen mewah Rina di Kuningan, menghindari kamera kantor, dan berpura-pura saling membenci di depan rekan kerja. Pernikahan ini seharusnya menjadi langkah berani, tapi kini menjadi pukulan telak. Mereka naik taksi pulang tanpa bicara banyak. Di apartemen, Sinta duduk di sofa sambil menatap lantai. Kita harus lebih hati-hati sekarang. Kalau sampai rumor menyebar ke kantor, kita berdua bisa dipecat. Pak Budi sudah curiga dengan pertemuan kita di luar jam kerja. Rina mengangguk, tapi dalam hati ia berpikir lain. Penolakan gereja ini bukan akhir, melainkan awal. Di dunia bisnis Indonesia, di mana koneksi politik dan uang menentukan segalanya, mereka tidak boleh lemah. Kita akan bangkit, Sin. Lebih kuat. Besok kita kembali ke kantor seperti biasa. Tidak ada yang boleh tahu. Malam itu, mereka tidur berpelukan, tapi mimpi Rina dipenuhi bayangan ruang rapat dan kontrak jutaan dolar. Keesokan paginya, di kantor lantai 35 gedung Megatower, suasana sudah tegang. Pak Budi, Direktur Utama, memanggil rapat mendadak tentang proyek tanah di Bogor yang nilainya 500 miliar. Rina duduk di kursi depan, Sinta di belakang. Mata mereka tak pernah bertemu, tapi jantung Rina berdegup kencang. Rekan mereka, Andi, seorang manajer muda yang ambisius, mulai mempresentasikan proposalnya. Rina tahu Andi punya koneksi dengan pejabat daerah. Tapi Rina punya rencana. Setelah rapat, ia menghubungi teman lama di kementerian yang bisa memperlambat Andi. Keputusan pertama yang dingin itu dibuat tanpa ragu. Sinta melihatnya dari kejauhan dan menggeleng pelan, tapi tak berkata apa-apa. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat. Rina bekerja hingga larut, Sinta sering menunggu di apartemen dengan makan malam hangat. Tapi ketegangan mulai terasa. Keluarga Sinta di Surabaya terus menanyakan kapan ia menikah dengan pria yang tepat. Rina yang orang tuanya sudah meninggal, tak punya beban itu. Namun ambisinya semakin besar.
Ia mulai mengumpulkan data rahasia tentang rekan kerja lain, mempersiapkan langkah berikutnya untuk naik ke posisi direktur. Penolakan gereja telah mengubahnya. Cinta masih ada, tapi sekarang bercampur dengan keinginan untuk membuktikan bahwa mereka bisa menguasai dunia tanpa izin siapapun. Di akhir minggu, Rina mendapat kabar bahwa proposal Andi tertunda. Ia tersenyum tipis di meja kerjanya. Sinta mendatangi ruangannya saat kantor sepi. "Kamu yang melakukannya, kan?" tanya Sinta pelan. Rina mengangguk. "Ini demi kita berdua. Kalau aku naik, kita bisa lebih bebas." Sinta memeluknya sebentar, tapi matanya penuh kekhawatiran. Pertama ini baru permulaan dari badai yang akan datang. 2 minggu setelah penolakan gereja, tekanan di kantor semakin berat. Pak Budi mengumumkan bahwa hanya satu orang yang akan memimpin proyek Bogor, dan kandidat utama adalah Rina atau Sinta. Mereka berdua tahu ini ujian. Di rumah, Sinta mencoba membujuk Rina untuk lebih lembut. "Kita bisa menang bersama, Rin. Jangan saling sikut." Rina tersenyum, tapi tangannya mengepal. "Dunia ini tidak seperti itu, Sin. Kalau kita lemah, orang lain yang akan menghancurkan kita." Malam itu mereka bertengkar kecil untuk pertama kalinya sejak penolakan gereja. Sinta menangis pelan, mengingat bagaimana dulu mereka saling mendukung saat masih saingan. Keesokan harinya, Rina mengambil langkah lebih jauh. Ia menemui Andi di kai dekat kantor dan secara tidak sengaja menyebutkan bahwa Sinta punya hubungan pribadi dengan salah satu pemilik tanah di Bogor. Itu bohong, tapi cukup untuk membuat Andi curiga dan melaporkan ke Pak Budi. Sinta terkejut saat dipanggil ke ruang HER. "Ada tuduhan konflik kepentingan," kata Hermanager. Sinta membela diri dengan data, tapi kerusakan sudah terjadi. Rina menonton dari kejauhan, hatinya sakit, tapi ia yakin ini perlu demi posisi mereka. Sinta pulang dengan wajah muram. "Kamu yang bocorkan, Rin." Rina mengaku. "Aku harus melindungi kita. Kalau kamu yang menang proyek itu, orang akan semakin curiga kenapa kita dekat." Sinta diam lama. "Aku mencintaimu, tapi aku tidak mau jadi pion dalam permainanmu." Malam itu mereka tidur berpisah di tempat tidur yang sama. Keesokan paginya, Sinta memutuskan untuk balas. Ia menghubungi teman di media dan memberikan informasi kecil tentang Rina yang pernah bertemu dengan pejabat korup tanpa izin perusahaan. Berita kecil muncul di situs lokal, cukup untuk membuat Pak Budi memanggil Rina. Rina marah, tapi juga kagum. "Kamu belajar cepat," katanya saat mereka bertemu di apartemen. Sinta menjawab dingin, "Ini yang kamu ajarkan padaku." Mereka berpelukan lagi, tapi kali ini pelukan itu terasa berbeda, penuh perhitungan. Di kantor, persaingan semakin terbuka. Rekan kerja mulai bergosip bahwa ada sesuatu antara mereka berdua, tapi belum ada bukti. Rina dan Sinta semakin hati-hati, bertemu hanya di hotel berbeda setiap akhir pekan. Sementara itu, proyek Bogor semakin dekat. Pak Budi meminta presentasi akhir. Rina mempersiapkan malam demi malam, Sinta juga. Di tengah persiapan, Sinta mendapat telepon dari ibunya di Surabaya. "Kamu sudah 32 tahun, kapan bawa calon ke rumah?" Sinta berbohong lagi, "Sebentar lagi, Bu." Rina mendengar dan memeluknya dari belakang. "Kita akan buktikan bahwa kita bisa sukses tanpa persetujuan siapapun."
Tapi dalam hati Rina tahu, setiap kemenangan membawa luka baru. Akhir bulan, Pak Budi mengumumkan bahwa proyek dibagi dua. Rina dan Sinta sama-sama memimpin bagian berbeda. Mereka tersenyum di depan tim, tapi di mobil pulang, Sinta berkata, "Ini bukan akhir, Rin. Kita masih harus saling jaga." Rina mengangguk, tapi pikirannya sudah melayang ke langkah berikutnya, menghubungi politisi daerah untuk kontrak lebih besar. Cinta mereka masih utuh, tapi sekarang dibungkus ambisi yang semakin gelap. Bulan ketiga setelah penolakan gereja, ketegangan mencapai puncak baru. Proyek Bogor memasuki fase tender besar, dan Pak Budi memutuskan hanya satu pemimpin yang akan naik jadi direktur. Rina dan Sinta tahu ini saat yang menentukan. Di kantor, mereka berpura-pura saling kritik di rapat, tapi di malam hari mereka saling memeluk dan berbagi rencana. Sinta mulai merasa lelah dengan rahasia. "Kapan kita berhenti bersembunyi?" tanyanya suatu malam. Rina menjawab tegas, "Saat kita sudah di puncak." Rina kemudian melakukan pengkhianatan yang lebih besar. Ia menemui Andi secara pribadi dan menawarkan informasi rahasia tentang proposal Sinta dengan imbalan Andi mundur dari persaingan. Andi setuju. Keesokan harinya, proposal Sinta bocor ke kompetitor luar. Sinta kalah tender kecil, dan Pak Budi memanggilnya. Sinta curiga langsung ke Rina. "Kamu lagi?" Rina mengaku dengan suara datar. "Ini demi kita berdua. Kalau aku yang naik, aku bisa lindungi kamu." Sinta menampar Rina untuk pertama kalinya. "Aku bukan bonekamu." Mereka tidak bicara selama 3 hari. Di kantor, gosip semakin liar. Seorang rekan bernama Maya mulai curiga dan mengintai mereka. Rina memutuskan untuk menyingkirkan Maya dengan menyebarkan rumor bahwa Maya punya masalah keuangan pribadi. Maya akhirnya resign. Sinta melihat semuanya dan merasa ngeri, tapi juga mulai mengerti logika Rina. "Kita hidup di dunia yang kejam," kata Sinta akhirnya saat mereka berdamai. Pak Budi memanggil mereka berdua ke ruangannya. "Kalian berdua terbaik, tapi saya butuh yang lebih tangguh." Ia memberikan tugas rahasia, mendekati pejabat di Kementerian Agraria untuk mempercepat tanah. Rina dan Sinta pergi bersama ke Bogor, pura-pura rapat bisnis. Di hotel malam itu, untuk pertama kalinya setelah lama, mereka berpelukan dengan hangat. "Aku takut kehilangan diriku," bisik Sinta. Rina mencium keningnya. "Kita akan menang bersama." Keesokan harinya, mereka berhasil mendapatkan itu dengan janji bantuan kecil. Pulang ke Jakarta, Rina langsung melaporkan ke Pak Budi. Sinta diam saja. Proyek besar itu kini di tangan mereka. Tapi di balik kemenangan, Sinta mulai menyimpan rahasia sendiri. Ia menghubungi pengacara untuk mempersiapkan dokumen kalau suatu hari mereka harus keluar dari perusahaan. Ambisi Rina telah mengajarinya untuk selalu siap. 6 bulan berlalu sejak penolakan gereja. Rina akhirnya dipromosikan menjadi direktur operasional. Sinta tetap di posisinya, tapi sekarang sebagai tangan kanan Rina. Di kantor, mereka profesional sempurna. Di luar, hubungan mereka semakin dalam tapi juga semakin dingin. Rina sering pulang larut karena meeting dengan investor politik. Sinta menunggu dengan sabar, tapi hatinya mulai retak. "Kamu berubah, Rin," katanya suatu malam. Rina hanya tersenyum. "Ini yang kamu inginkan juga."
Perusahaan menghadapi krisis saat kompetitor besar mengajukan gugatan atas tanah Bogor. Rina memutuskan langkah berisiko, membayar saksi palsu untuk membatalkan gugatan. Sinta menentang, tapi Rina tetap melakukannya. Kemenangan datang, tapi dengan harga. Seorang karyawan junior yang tahu rahasia itu mengancam akan melapor. Rina memecatnya dengan alasan kecil. Sinta merasa bersalah berat. Ia mulai sering menangis sendirian di kamar mandi kantor. Di akhir tahun, perusahaan mengadakan pesta besar. Rina dan Sinta berdansa sebentar di pojok, cukup dekat untuk merasakan kehangatan, tapi tidak cukup untuk orang curiga. Pak Budi memuji Rina di depan semua. Kamu adalah masa depan perusahaan ini. Sinta tersenyum bangga, tapi dalam hati ia tahu keberhasilan itu dibangun di atas banyak pengorbanan. Malam itu, di apartemen, Sinta bertanya, apakah ini sepadan? Rina menjawab, lihat di mana kita sekarang. Tahun baru tiba dengan kontrak baru senilai triliunan. Rina dan Sinta kini mengendalikan DC utama. Tapi keluarga Sinta di Surabaya semakin mendesak pernikahan. Sinta bohong lagi, mengatakan ia punya pacar. Rina mendengar dan tertawa pahit. Suatu hari kita akan punya kekuasaan untuk tidak perlu bohong lagi. Sinta memeluknya, tapi pelukan itu terasa berat oleh beban yang mereka pikul. 1 tahun tepat setelah penolakan gereja, Rina dan Sinta telah menjadi 2 orang paling berpengaruh di Megabangun. Mereka mengakuisisi perusahaan kecil dan mengendalikan dana investasi besar. Pak Budi pensiun, dan Rina naik jadi direktur utama. Sinta menjadi wakilnya. Di rapat dewan, mereka duduk berdampingan, suara mereka menentukan nasib ratusan karyawan. Gosip lama sudah hilang, diganti rasa hormat. Tapi di balik itu, cinta mereka mulai retak. Sinta ingin keluar dari perusahaan dan hidup bebas. Rina menolak. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur. Mereka bertengkar hebat suatu malam, sampai Sinta pergi menginap di hotel. Keesokan harinya mereka berdamai seperti biasa, tapi luka semakin dalam. Rina mulai menyumbang besar ke partai politik untuk melindungi perusahaan. Sinta mengikuti, tapi dengan hati berat. Suatu hari, mereka mendapat surat dari gereja yang sama. Gereja itu mengalami kesulitan keuangan besar karena renovasi dan ingin meminta bantuan sebagai sponsor. Rina tersenyum sinis saat membaca surat itu. Mereka yang menolak kita sekarang memohon. Sinta mengangguk pelan. Kita akan jawab, tapi dengan syarat. Mereka memutuskan untuk datang sendiri ke gereja sebagai penyandang dana terbesar. Hari itu tiba. Rina dan Sinta berdiri di depan gereja yang sama, kali ini dengan jas mahal dan mobil mewah. Pendeta yang sama menyambut mereka dengan senyum gugup. Terima kasih atas kedatangannya, Bu Rina, Bu Sinta. Kami sangat membutuhkan dukungan Anda sebagai sponsor terbesar. Rina menatap mata pendeta itu dingin. Kami akan beri, tapi ingat, setahun lalu Anda menutup pintu di depan kami. Pendeta menunduk. Sinta memegang tangan Rina pelan, mengingatkan untuk tidak terlalu keras. Mereka menandatangani cek besar di ruang kantor gereja. Di luar, wartawan sudah menunggu untuk berita dermawan besar. Rina dan Sinta beroto bersama, tersenyum profesional. Di mobil pulang, Sinta bertanya, apakah kita menang, Rin? Rina memandang jalan raya Jakarta yang macet. Kita bertahan.
Malam itu, di balkon apartemen, mereka berpelukan seperti dulu, menatap sunset. Cinta masih ada, tapi banyak yang hilang, teman, kepercayaan diri, dan sebagian diri mereka sendiri. Rina berbisik, kita sudah sampai di puncak. Sinta hanya mengangguk, air matanya jatuh pelan. Apakah benar bahwa dalam dunia bisnis Indonesia yang kejam ini, pengkhianatan dan ambisi adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup, atau masih ada ruang untuk cinta sejati tanpa pengorbanan total? Benarkah atau salah?